Selamat pagi semuanya, semoga semuanya sedang dalam keadaan baik-baik saja. Apa yang sedang Anda rencanakan dan tuju saat ini? Dalam hidup ini kita pasti sering berencana dan memiliki impian-impian serta goal-goal yang mau kita capai, dan seringkali kita dibuat bingung oleh itu, oleh berbagai macam pilihan menarik yang ada. Dan dalam perjalanan itu biasanya seringkali tidak jarang kita menemui jalan yang gelap, yang suram, yang berbahaya, yang berkelok-kelok, yang penuh dengan rintangan dan halangan. Tidak jarang juga kita tersesat di jalan, menemui jalan yang ternyata salah, bahkan jalan yang buntu. Nah, dalam perjalanan spiritual, kerohanian kita pun juga tidak jarang seperti itu, atau dalam aspek-aspek kehidupan kita yang lain. Mau maju salah, tidak bisa, mundur pun juga tidak bisa, susah. Di depan ada tembok kokoh tinggi besar yang tidak terlihat ujungnya, tapi kalau mundur, jika mundur sekali saja, sudah ada jurang gelap menganga yang sedang menanti kita, yang sudah menunggu kita. Dan jurang itu bisa saja adalah masa lalu kita yang tidak boleh kita lewati lagi, masa lalu kita yang buruk, ataupun konsekuensi resiko-resiko buruk yang tidak boleh kita pilih. Sedangkan untuk maju saja sepertinya mustahil, tidak bisa, karena ada tembok penghalang itu yang susah untuk kita panjati atau kita robohkan. Dan sehingga akhirnya kita merasa seperti sudah tidak ada jalan keluar lagi, hilang arah dan tak berpengharapan lagi. Nah, untuk itu kita butuh yang namanya pemandu. Ketika dalam perjalanan berkendaraan, kita harus bertanya pada orang agar tidak sesat di jalan, yang tahu betul akan jalan itu, yang mengerti, yang bisa membawa kita pada tujuan kita yang benar. Dalam kehidupan kita, keseluruhan kehidupan kita, ada satu nama yang mengetahui semuanya, yang tahu betul alihnya mana jalan yang paling benar, yang terbaik untuk kita. Dia adalah pencipta alam semesta, pemilik ruang dan waktu, dan juga yang telah menciptakan kita. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan hanya saja tahu jalan mana yang harus kita tempuh untuk bisa mendapatkan kesuksesan demi kesuksesan, masa depan yang gilang gemilang, berkat-berkat yang melimpah, tapi juga pada keselamatan kita yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu menunggu kita saat ini, menunggu respon kita. Apakah kita mau menyerahkan seluruh hidup kita, pengharapan kita pada Dia atau tidak? Mari kita lihat bersama dalam Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Haleluya, ini adalah inisiatif besar dan serius Tuhan kepada bagi siapa saja yang ingin hidupnya benar, yang ingin hidupnya lurus dan berhasil. Dan yang mau menyerahkan seluruh kehidupannya, pengharapannya hanya kepada Tuhan saja dengan rendah hati. Tidak peduli apapun, seberapa buruk pun masa lalumu dan dirimu, keadaanmu saat ini, serahkanlah kepercayaanmu pada Tuhan. Bersungkurlah di kaki Tuhan, mengakui semua kesalahanmu, kekuranganmu, bahkan kelemahanmu di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan menolongmu, memulihkan hidupmu dan mengubah hidupmu jadi lebih baik. Dan saudara, di dalam pasal pertobatan ini, Daud saat itu sangat tertekan, sangat depresi, sangat ketakutan dan terpuruk akibat dari dosa-dosa kelamnya saat itu. Tapi karena kerendah hatiannya, dia mau berseru pada Tuhan, dia lari kepada Tuhan, dan dia mau melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan. Apapun itu, asalkan dia bisa mendapatkan perkenanan Tuhan kembali dan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dia mau menyampingkan kehendak-kehendaknya sendiri demi kehendak dan kepentingan Tuhan saja, sehingga akhirnya Tuhan membelanya habis-habisan. Nah, contoh lain yang seperti Daud yang begitu sangat taat dan setia, yang begitu rendah hati, dan yang mau menyampingkan kehendak pribadinya demi kehendak dan kepentingan Tuhan saja adalah Abraham. Ketika Tuhan menyuruhnya untuk pergi ke suatu negara asing, negeri asing antah berantah yang tidak pernah ia ketahui dan ia tuju sebelumnya, ia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Meskipun ia tahu bahwa ia akan pergi meninggalkan rumah bapaknya yang terkasih dan saudara-saudaranya, kampung halamannya, ia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan harus membuatnya menunggu selama 25 tahun untuk mendapatkan Ishak, anaknya yang sudah lama dinanti-nantikannya, ia tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun jalannya begitu panjang untuk bisa mendapatkan Ishak, namun ia tetap pegang janji Tuhan itu. Meskipun ia tahu saat itu ia telah mati pucuk, ia sudah berusia lanjut, istrinya juga sudah tua dan bahkan mandul. Dan akhirnya
Karena ketaatan dan kesetiaan dan kepercayaan Abraham yang begitu kokoh itu kepada Tuhan, rencana Tuhan dapat tergenapi lewat Abraham. Rencana Tuhan untuk melahirkan bangsa Israel, umat pilihan dan kesayangannya itu dapat lahir dari Abraham. Dan sehingga akhirnya Abraham diberkati Tuhan secara luar biasa. Apapun yang Abraham mau dan kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Dan bahkan dia mendapatkan kehormatan menjadi bapa dari segala bangsa. Amin, haleluya, puji Tuhan. Jangan menjadi seperti umat Israel yang bebal. Pada Mazmur 32 ayat 9, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Jangan menjadi seperti umat Israel yang bebal, yang harus dihajar, yang harus dikendalikan dengan tali kekang atau lewat masalah-masalah dan cobaan agar mereka mau sadar, bertobat dan kembali berbalik kepada Tuhan. Nyatanya umat Israel selalu memberontak kepada Tuhan. Berkali-kali mereka menyakiti hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan, membuat Tuhan murka dengan menyembah ilah-ilah lain yang Tuhan sangat benci. Tapi berkali-kali itu pun juga Tuhan mengampuni mereka dan memberikan mereka kesempatan sekali lagi, sampai akhirnya Tuhan harus mencerai beraikan mereka ke negeri asing yang menawan mereka. Dan di tempat itu mereka menjadi orang-orang buangan. Namun karena kasih Tuhan yang begitu besar akan umat Israel dan janji Tuhan kepada Abraham, Tuhan memberikan jalan keluar kepada Israel untuk keluar dari negeri-negeri asing itu, kembali kepada negeri leluhur mereka, tanah pusaka milik mereka sendiri. Tuhan memakai begitu banyak orang untuk dapat membantu mereka keluar lewat banyak hal. Ada yang taat, namun ada banyak juga yang tidak mau percaya lagi, tetap tidak mau taat, tetap membangkang, hingga akhirnya mereka tidak bisa lolos dari orang-orang yang anti-Yahudi, orang-orang yang rezim-rezim yang sangat brutal dan holocaust yang begitu sangat mematikan. Nah saudara, Tuhan juga mempunyai jalan keluar yang terbaik untuk kita. Kalau kita mau percaya pada Tuhan, Tuhan menyediakan pintu untuk menuju ke rancangan-rancangan Tuhan. Jika saat ini Anda sedang berada di kekelaman, sepertinya di keadaan yang sangat sulit, percayalah bahwa ada pintu untuk menuju ke rancangan Tuhan yang selanjutnya di situ. Jika Tuhan menyuruh Anda untuk pergi ke suatu tempat yang sepertinya mustahil, yang Anda tidak mengerti, namun Tuhan menyuruh Anda untuk taat saja, lakukan saja. Dan percayalah di situ ada pintu untuk menuju ke rancangan Tuhan yang selanjutnya. Tuhan pasti akan melindungimu, menolongmu, dan membelamu, dan mencukupi semua keperluanmu. Sama seperti Abraham, dalam perjalanan panjangnya itu dia sebenarnya tidak mengerti. Tapi dia tetap percaya pada Tuhan dan bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Kalau kita juga mau bergantung penuh kepada Tuhan, maka percayalah berkat-berkat Tuhan akan mengalir dengan melimpah. Kesuksesan, masa depan yang gilang gemilang, keberhasilan demi keberhasilan akan mengikuti kita. Tapi itu hanya sementara saja. Berkat yang paling terutama dan yang terpenting adalah apa? Finalnya adalah kekekalan, keselamatan, kerajaan surga mulia yang kekal. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk seluruh kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Biar kami terus berjalan Tuhan, menuju pada rancangan-Mu, melangkah bersama-Mu di atas kebenaran firman-Mu, dalam buku panduan-Mu yaitu firman-Mu, Alkitab-Mu Tuhan, bagi kami, dan biar kami sampai pada final kami yaitu keselamatan yang kekal bersama dengan Engkau selama-lamanya di kerajaan surga. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau terus beriman, percaya terus padamu Tuhan. Teguhkan iman kepercayaan kami, kuatkan kami terus dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi atas hidup kami. Kami serahkan bangsa negara kami juga kepadamu Tuhan. Kami yakin Engkau mengasihi Indonesia dan punya rencana yang terbaik, yang luar biasa atas Indonesia. Kau akan pulihkan, tolong, dan lindungi terus Indonesia Tuhan. Pemerintah kami Tuhan, Kau berikan kebijaksanaan, hikmat daripada-Mu saja, agar apapun yang mereka putuskan, kebijakan mereka itu sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkaryalah atas kehidupan kami semua dan bangsa negara kami. Seluruh umat-Mu dimanapun berada, kami serahkan kehidupan kami padamu Tuhan. Kami mau terima nasihat-Mu, kami mau mengikuti ajaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.